part 2 Q&A bersama mamaku. Jadi ini akan lebih deep lagi. Di sini akan banyak belajar. Mungkin kalian juga bisa siapin tisu kalau kalian sedih. Tapi jujur itu sedih sih guys. Tapi di situ kita banyak belajar bahwa di balik kesedihan akan ada hal-hal yang membahagiakan menanti hidupmu. Nah, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Nah, jadi kemarin pertanyaan itu adalah, emang papinya Kak Kes kenapa? Ayo coba dijelaskan Tante. Peristiwanya itu 18 Oktober. Jadi sekitar jam 9 berangkat dari rumah. Ternyata papinya Kesha tuh naik motor. Biasanya naik mobil, tapi kali ini dia naik motor. Terus jam 10 kurang 15 saya ditelepon. Waktu saya telepon, papinya Kesha sempat menelpon saya dan sempat bicara sebentar bahwa dia mengalami kecelakaan. Setelah itu dia sudah gak bisa bicara lagi, sudah di take over orang, dan ternyata dia mengalami kecelakaan di jalan Panjaitan Cawang. Jadi waktu putaran itu saya tidak tahu kenapa, pokoknya akhirnya saya bicara untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi di situ rumah sakit yang terdekat tidak bisa melakukan proses selanjutnya. Akhirnya saya pindah ke rumah sakit, salah satu rumah sakit pemerintah yang ada di Jakarta yang saya lihat cukup baik. Dan puji Tuhan di situ ada kenalan juga yang cepat bisa melakukan tindakan. Dan ternyata di situ papanya Kesha tadinya masih sadar sedikit ya, tapi akhirnya tidak sadar dan langsung dilakukan operasi karena ada pendarahan di otaknya. Dan 3 hari kemudian Tuhan memanggil. Oke. Ini mana nih? Oh, ini. Gimana pertama kali bisa ketemuan sama papinya Kak Kesha? Ketemuannya itu kita sama-sama gereja, satu gereja gitu ya. Cuma saya di remaja, dia di tunas remaja apa saya pokoknya satu gereja gitu. Terus kami nggak pernah saling kenal juga sih. Cuma satu saat kami ada satu event bersama untuk mengajar. Saya mengajar anak yang kecil, dia juga sama-sama. Akhirnya kita ketemu situ, cuma say hello aja. Tidak. Terus berapa minggu kemudian, yang luar biasanya ketika itu saya ada masalah di matematika. Ketika itu saya nggak berdoa sama Tuhan, kasih orang deh supaya datang ke tempat saya, supaya bisa ngajari saya geometri. Ketika itu memang saya agak lemah di geometri, tapi yang lainnya saya bisa, tapi di geometrinya saya agak lemah pelajarannya. Akhirnya ketika saya bilang amin, gak berapa lama datanglah papinya Kesha yang waktu itu saya belum begitu kenal, cuma saya tahu oh namanya seperti ini. Akhirnya datang, dia mengajari saya, disitulah ketemunya. Apa yang membuat Tante tertarik sama pribadinya papanya Kesha? Yang pertama ya dia takut Tuhan, karena kita tahu di gereja gitu ya. Yang pasti terus dia orangnya mau bekerja, artinya bertanggung jawab. Itulah. Apa momen jatuh bangun sama papi yang kadang masih selalu keinget? Jatuh bangun ya, waktu pernikahan pun memang dimulai dengan apa yang ada. Jadi proses kehidupan rumah tangga itu bukan dari atas, tapi dari bawah. Mulai dari bawah, bersama-sama sepakat akhirnya Tuhan memberkati. Sedikit demi sedikit kami lakukan, kami nabung, kami bekerja, kami nabung, kami bekerja, sampai puji Tuhan sampai hari ini kami bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Bukan berarti berlebih, tapi berkecukupan yang Tuhan berikan buat kami. Nah, apa pesan terakhir
terakhir papinya Keisha buat keluarga? Pesan terakhir tidak ada. Karena kan setelah Mendadak, guys. jatuh langsung nggak sadar, sejak itu terus dipanggil Tuhan. Jadi tidak ada pesan terakhir. Pengalaman pribadi apa yang Tante alami bersama Tuhan sejak dulu sampai sekarang? Mungkin lebih spesifiknya apa yang Mami alami bersama Tuhan semenjak Papi nggak ada gitu kan? Mungkin pasti banyak loh, banyak jatuh bangunnya, banyak sampai sekarang aja kita masih sering nangis, kita masih sering nggak apa ya, merasa kalau bisa balikin ya balikin Tuhan, cuma kan nggak bisa kayak gitu kan. Nah itu gimana tuh? Jatuh bangunnya yang pasti kehilangan pasti. Biasanya kita hidupnya berdekatan, berempat kemana-mana. Sekarang ya bertiga. Kehilangan udah pasti. Terus orang yang biasa mensupport saya itu gak ada. Artinya yang deket sama saya gimana, saya yang mensupport banyak ya, ponsel saya, pemurid saya mensupport saya, tapi teman untuk saya curhat, teman untuk saya berbagi bersama, menanyakan pendapat, gak ada itu ya. Jadi merasa sendiri. Terus biasanya bekerja bersama, artinya saya bekerja, papinya bekerja, sekarang saya sendirian harus bekerja untuk untuk anak-anak, untuk semua. Yang berikutnya adalah semua saya harus lakukan sendiri semua. Dari A sampai Z, seluruh rumah tangga saya harus pegang semua. Itu hal yang buat saya cukup berat gitu ya. Tapi saya ketika saya mengalami masa-masa itu, Tuhan yang bilang bahwa Tuhan menyertai saya. Ketika Tuhan memanggil suami saya, Tuhan yang menjadi pengganti sebagai kepala keluarga saya, itu menjadi satu kekuatan. Jadi ketika saya ada masalah, saya datangnya sama Tuhan. Ketika saya karena saya tahu kepala saya sekarang Tuhan sendiri, saya bicara dengan Tuhan gitu. Itu yang membuat satu kekuatan dalam hidup saya, untuk saya terus makin kuat di dalam Tuhan. Bukan berarti saya nggak sedih. Ada waktu-waktu sedih, tetapi saya tidak hidup di dalam kesedihan itu. Saya harus keluar dari kesedihan itu supaya saya punya semangat yang baru. Karena itu sudah terjadi. Tapi bagaimana saya melihat apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan di hari-hari ini, atau bahkan di akan datang. Satu hal yang saya ingat bahwa ini mungkin buat beberapa orang yang mungkin juga ditinggalkan suaminya atau ditinggalkan anaknya gitu. Kita yang pasti sedih ya, tetapi jangan pernah mengatakan bahwa aku kecewa sama Tuhan, Tuhan jahat sama saya. Jangan pernah katakan itu. Tuhan gak pernah jahat, Tuhan baik sama kita. Saya ingat ketika saya di ambulans, saya menyanyikan lagu Semua Baik. Sampai di rumah sakit saya tetap menyanyikan lagu itu, karena lagu itu membuat aku menjadi satu kekuatan bahwa saya menyatakan, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya tahu Tuhan baik. Apapun yang terjadi di dalam semua proses hidup saya, ada rencana Tuhan di mana Tuhan sedang memproses saya. Dan saya katakan Tuhan baik. Saya gak pernah kecewa sama Tuhan. Bahkan saya semakin dekat sama Tuhan karena saya tahu disinilah saya harus belajar untuk saya mengerti dan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saya. Nah, part kedua udah selesai. Pasti masih ada yang nungguin kan, karena kayak ada yang ganjel-ganjel gitu, karena belum semuanya. Jadi ditunggu ya part ketiganya.